Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Mudah-mudahan sehat ya. Nah, kali ini kita melanjutkan materi selanjutnya yang sebelumnya kita sudah menyusun mengenai program semester dan program tahunan ya, yang disusun berdasarkan kalender pendidikan. Kalender pendidikan ya, yang dihitung menurut minggu efektifnya. Nah, sekarang kita akan mendesain rencana pelaksanaan pembelajaran ya. Nah, tujuan perkuliahan kali ini diharapkan satu bisa memegang komponen dan fungsi RPP itu apa sih? Yang selanjutnya menyusun RPP, yang selanjutnya mengimplementasikan rencana pelaksanaan pembelajaran ya. Nah, apa sih sebenarnya RPP itu? Nah, berdasarkan Permendikbud tahun 2016 nomor 22 tentang standar proses Dikdasmen bahwa RPP itu merupakan rencana kegiatan pembelajaran tatap muka ya untuk satu pertemuan atau lebih ya. Nah, RPP ini dikembangkan berdasarkan silabus yang sudah kita susun ya untuk mengarah kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Nah, setiap pendidik pada satuan pendidik berkewajiban menyusun RVP. Di sini sudah ini ya ditekankan dalam Permendikbud bahwa kita sebagai pendidik wajib menyusun RPP. RPP seperti apa? Yang lengkap, sistematis, agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta fisiologis peserta didik. EPP disusun berdasarkan tadi ya kompetensi dasar atau subtema bagi SD yang dilaksanakan satu kali ataupun lebih biasanya RPP itu ya. Nah, lalu apa sih komponen dari RPP? Oke, komponen RPP yang pertama harus ada identitas sekolah, yaitu nama satuan pendidikan. Ya, misalnya Sekolah Negeri SMP Negeri 1 Cianjur. Identitas mata pelajaran atau subtema bagi SD ya. Identitas mata pelajaran yaitu matematika. Kelas 10, 11, 12, semester 1 atau 2, materi pokoknya apa diuraikan. Lalu alokasi waktunya disesuaikan dengan KD dan beban dengan mempertimbangkan jumlah jam yang tersedia dalam silabus dan KD-nya harus dicapai. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan itu berdasarkan pada rumusan KD dan indikator. Indikatornya yang menggunakan kata kerja tadi ya, yang dapat diukur dan diamati yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ada pula kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi juga dituliskan ya. Nah, komponen selanjutnya adanya materi pembelajaran yang bisa memuat fakta, konsep, prinsip, prosedur yang relevan yang ditulis dalam bentuk butir-butir yang sesuai dengan rumusan indikator yang telah kita susun berdasarkan kompetensi dasar. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan KD yang akan dicapai. Biasanya dalam metode pembelajaran ada sebuah pendekatannya apa? Pendekatannya saintifik. Model pembelajaran biasanya problem based learning, project based learning, discovery learning dan lainnya. Metode pembelajarannya tanya jawab, ceramah. Nah, itu biasanya ada dalam metode pembelajaran. Nah, selanjutnya media pembelajaran. Nah, media pembelajaran itu alat bantu dalam proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pelajaran. Nah, yang membantu kita dalam menjelaskan itu apa? Bisa satu LKS, alat peraga, atau media yang bisa membantu dalam menyampaikan pembelajaran. Kalau media teknologis seperti GeoGebra ya. Nah, itu adalah suatu media. Sumber belajar. Nah, sumber belajar yang kita gunakan apa? Apakah buku cetak, buku elektronik,
atau alam yang ada di sekitar kita, atau sumber-sumber lainnya yang bisa relevan membantu ketercapaian dari kompetensi dasar dan indikator ya. Selanjutnya kita susun langkah-langkah pembelajaran yang dapat dilakukan melalui satu tahap pendahuluan. Tahap pendahuluan biasanya 10-15 menit, terdiri dari persepsi ya, untuk mempersiapkan siswa sebelum ke inti. Nah, inti ini biasanya menggambarkan sebuah model pembelajaran ya. Sintak-sintak dari model pembelajaran, problem based learning, discovery learning, project based learning. Inti ini adalah inti dari menyampaikan materi untuk mencapai kompetensi dasar. Sedangkan terakhir fase penutup biasanya sekitar 10 menit ya, atau sampai 15 menit itu maksimal biasanya di sini, yaitu mengevaluasi dari kegiatan inti ya. Nah, mengevaluasinya bisa dengan merangkum atau dengan memberikan kuis atau latihan. Nah, yang terakhir adalah penilaian hasil pembelajaran. Nah, penilaian hasil pembelajaran ini disusun dari mulai sikap, penilaian sikapnya apakah dengan pengamatan, dari mulai pengetahuan, tes tertulis atau penugasan, dan yang terakhir adalah keterampilan, yaitu selama proses pembelajaran dilihat keterampilan siswanya ya. Nah, lalu apa saja prinsip kita dalam menyusun RPP? Nah, pertama di sini kita harus tahu perbedaan dari peserta didik, dari kemampuan awalnya, intelektualnya, bakatnya, potensinya, minatnya, motivasi belajarnya, kemampuan sosialnya, emosinya, gaya belajarnya, kebutuhan khusus kecepatan peserta didik, latar belakangnya, norma, nilai, ataupun lingkungan peserta didik. Dalam menyusun RPP, hendaknya perhatikan itu ya sebelum menyusunnya. Selanjutnya yang kedua yaitu partisipasi aktif peserta didik. Jadi di sini siswa dituntut untuk aktif dalam di sini yaitu bisa aktif dalam membaca, menulis, mengerjakan, dan yang lainnya. Selanjutnya, yang ketiga yaitu berpusat pada peserta didik ya. Di sini harus berpusat peserta didik, bukan berpusat pada guru lagi. Untuk apa? Untuk mendorong semangat belajarnya, memotivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi, dan kemandirian. Selanjutnya yang keempat, hendaknya mengembangkan budaya membaca dan menulis atau literasi ya, yang dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. Kalau matematika bisa dengan membaca masalah matematik ya, lalu menuliskan apa saja yang diketahui dalam permasalahan tersebut. Nah, lalu merancang apa? Merancang solusi dalam menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru. Nah, itu bisa menjadi mengembangkan budaya membaca dan menulis peserta didik pada pembelajaran matematika ya. Nah, lalu kemudian yang kelima, memberikan umpan balik atau tindak lanjut dalam memuat rancangan program pemberian umpan balik yang positif, penguatan dan pengayaan dan remedial ya. Di sini umpan baliknya bisa berupa secara lisan ataupun secara tertulis. Secara lisan bisa menanya apa saja yang sudah didapatkan. Kalau secara tertulis bisa menggunakan latihan atau meresume dan lainnya. Selanjutnya yaitu yang keenam, penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan. Jadi hendaknya semua itu berkaitan, dari mulai KD-nya harus sesuai, di kegiatan pembelajaran harus sesuai KD ya. Tentunya indikatornya pun harus sesuai, penilaiannya pun harus sesuai. Jangan penilaian kita KD-nya tentang matriks, lalu penilaiannya tentang geometri misalnya. Nah, itu sudah salah ya. Hendaknya berkaitan ya. Terus mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya. Jadi kalau bisa di sini harus memperhatikan keragaman dari budaya, aspek belajar, lintas aspek apapun itu, ataupun kita bisa juga berkolaborasi dengan mata pelajaran yang lainnya. Untuk yang terakhir, prinsip yang terakhir yaitu penerapan teknologi ya, informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Jadi ini hendaknya dalam menyusun RWP kita menggunakan teknologi, karena
Untuk kurikulum 2013, TIK itu tidak menjadi mata pelajaran. TIK itu masuk ke setiap mata pelajaran. Tapi dilihat situasi dan kondisi sekolahnya ya. Nah, nanti kita diskusikan contoh RPPKTC dan kurikulum 2013, carilah perbedaan tersebut. Bisa di-download di link Psikologi. Untuk minggu depan kita langsung mendesainnya ya, mendesain dari RPP. Oke, terima kasih ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.